Pernahkah Anda memikirkan bagaimana cara Anda minum air setiap hari? Mungkin Anda berpikir, "Ah, cuma air, apa salahnya?" Tapi tunggu dulu. Apa yang terjadi jika kebiasaan kecil itu membawa bahaya besar bagi tubuh kita? Kini kita akan membahas kisah dari seorang wanita karir yang kita sebut saja Lina. Lina adalah seorang ibu pekerja yang hidupnya penuh dengan kesibukan. Setiap pagi, waktu terasa seperti musuh. Mulai dari menyiapkan sarapan, memastikan anak-anak siap ke sekolah, hingga mempersiapkan diri untuk rapat pagi di kantor. Bagi Lina, minum air sambil berdiri adalah solusi praktis. Dengan segelas air, dia bisa melanjutkan aktivitas tanpa terhenti. Namun, kebiasaan ini terus berlangsung selama bertahun-tahun, hingga tubuhnya mulai memberikan sinyal-sinyal peringatan. Awalnya, Lina merasakan gejala ringan. Setelah minum air, ia sering merasa kembung. Kadang, ada sensasi panas di bagian dada yang ia pikir hanya efek dari makanan pedas semalam. Namun, beberapa bulan kemudian, gejala itu berubah. Nyeri di bagian perut mulai muncul lebih sering, terutama di malam hari. Ia merasa tidak nyaman setelah makan, bahkan air putih yang diminumnya terasa berat di lambung. Lina mulai sulit tidur. Perutnya terasa penuh meski ia hanya makan sedikit. Sensasi terbakar di kerongkongan, yang dikenal sebagai heartburn, semakin sering muncul, terutama setelah ia minum air dengan cepat sambil berdiri. Minum air sambil berdiri mungkin tampak sepele, tetapi efeknya pada tubuh bisa serius. Mari kita bahas secara mendalam bagaimana kebiasaan ini memengaruhi organ-organ vital berdasarkan ilmu kesehatan dan penelitian terbaru. Ginjal adalah organ penting yang bertugas menyaring darah dan mengeluarkan racun melalui urin. Ketika kita minum air sambil berdiri, air mengalir dengan cepat dan tidak tersaring secara optimal. Penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Nephrology menunjukkan bahwa kebiasaan ini dapat meningkatkan beban kerja ginjal hingga 30%. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring cairan, yang meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Lebih buruk lagi, proses penyaringan yang kurang optimal dapat menyebabkan akumulasi racun dalam tubuh, meningkatkan risiko gagal ginjal dalam jangka panjang. Saat kita minum sambil berdiri, air masuk ke lambung dengan cepat, tanpa melalui jalur yang semestinya. Ini dapat menyebabkan beberapa gangguan. Pertama, iritasi dinding lambung. Air yang menghantam dinding lambung secara tiba-tiba memicu produksi asam lambung berlebihan. Penelitian dari Journal of Gastrointestinal Health mencatat bahwa kebiasaan ini dapat menyebabkan gastritis atau peradangan lambung. Kedua, refluks asam. Air yang masuk dengan cepat meningkatkan tekanan di lambung, memicu refluks asam, yaitu kondisi di mana asam lambung naik ke kerongkongan. Ini menyebabkan sensasi terbakar di dada atau yang dikenal sebagai heartburn. Dan ketiga, penyumbatan saluran pencernaan. Pada beberapa kasus, air yang masuk terlalu cepat dapat mengganggu pergerakan normal usus, menyebabkan kembung dan sembelit. Kebiasaan minum sambil berdiri juga bisa berdampak pada paru-paru. Bagaimana bisa? Ini berkaitan dengan risiko aspirasi. Ketika kita minum air sambil berdiri, sistem saraf simpatis aktif, membuat tubuh berada dalam posisi siaga. Hal ini meningkatkan kemungkinan air masuk ke saluran pernapasan. Penelitian dari American Thoracic Society menyebutkan bahwa aspirasi air, meskipun dalam jumlah kecil, dapat menyebabkan aspiration pneumonia. Ini adalah infeksi paru-paru yang terjadi akibat cairan atau partikel makanan masuk ke saluran pernapasan. Kedengarannya tidak masuk akal, tetapi kebiasaan minum sambil berdiri juga dapat memicu radang sendi,
khususnya di lutut dan pergelangan kaki. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Arthritis and Rheumatology Journal, ketika air diminum sambil berdiri, tubuh dalam posisi tegang, dan cairan yang masuk tidak didistribusikan dengan baik ke jaringan tubuh, termasuk sendi. Kekurangan pelumasan di sendi ini, dalam jangka panjang, dapat menyebabkan peradangan kronis atau artritis. Pasien yang menderita artritis melaporkan peningkatan nyeri sendi ketika mereka tidak memperhatikan postur tubuh saat minum. Tubuh kita dirancang untuk berfungsi secara optimal ketika kita memperhatikan cara kita beraktivitas, termasuk cara minum. Berdasarkan penelitian medis, minum sambil berdiri tidak hanya memengaruhi satu organ, tetapi melibatkan berbagai sistem dalam tubuh, mulai dari pencernaan, ginjal, hingga paru-paru dan sendi. Lalu, bagaimana cara minum yang benar? Apakah ada aturan khusus? Atau kita bisa minum kapan saja dan bagaimana saja? Mari kita bahas bersama, berdasarkan ilmu kesehatan dan kedokteran. Mengapa harus duduk? Saat kita duduk, tubuh berada dalam posisi rileks. Sistem saraf parasimpatis aktif, membantu pencernaan dan distribusi cairan bekerja secara optimal. Penelitian dari Indian Journal of Medical Research menunjukkan bahwa minum dalam posisi duduk membantu air terserap lebih baik oleh jaringan tubuh. Air mengalir perlahan, memberi waktu bagi ginjal untuk menyaring racun secara efisien. Jadi, mengapa terburu-buru? Duduklah sejenak. Beri tubuh Anda waktu untuk menerima manfaat maksimal dari setiap tegukan air yang kamu minum. Tegukan kecil. Apakah penting? Sangat. Minum air dalam tegukan kecil memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap cairan secara perlahan. Penelitian dari Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa tegukan besar dapat memicu lonjakan tekanan di perut, sehingga mengganggu proses pencernaan. Sebaliknya, tegukan kecil membantu lambung beradaptasi, mencegah kembung dan refluks asam. Teguklah secara perlahan dan nikmati setiap tetesnya, seperti memberi tubuh Anda hadiah kecil yang berharga. Minum air itu baik, tetapi segala sesuatu yang berlebihan bisa berbahaya. Minum terlalu banyak sekaligus dapat menyebabkan tubuh kehilangan keseimbangan elektrolit. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, minum air berlebihan dalam waktu singkat bisa menyebabkan hiponatremia, kondisi di mana kadar natrium dalam darah turun drastis. Akibatnya, Anda bisa merasa pusing, mual, bahkan berisiko kerusakan otak pada kasus yang parah. Bukankah lebih baik menjaga keseimbangan? Minumlah secukupnya, dan biarkan tubuh mengatur sisanya. Apakah Anda tahu, waktu minum juga penting? Minumlah air 30 menit sebelum makan, bukan di tengah-tengah. Penelitian dari Journal of Digestive Diseases menunjukkan bahwa minum air saat makan dapat mengencerkan enzim pencernaan, memperlambat proses pemecahan makanan. Sebaliknya, minum sebelum makan membantu mempersiapkan sistem pencernaan untuk bekerja lebih optimal. Ingat, waktu adalah kunci. Atur jadwal minum Anda, dan rasakan perbedaannya pada pencernaan Anda. Apakah Anda suka minum air dingin setelah berolahraga? Hati-hati, air yang terlalu dingin bisa mengejutkan sistem pencernaan Anda. Penelitian dari International Journal of Food Science and Nutrition menunjukkan bahwa air pada suhu ruang lebih baik untuk tubuh. Air dingin dapat memperlambat metabolisme, sementara air panas berlebihan dapat merusak lapisan esofagus. Tubuh Anda adalah mesin yang rumit. Mengapa memberinya kejutan yang tidak perlu? Air adalah teman sejati tubuh kita, tetapi seperti semua teman baik, cara kita memperlakukannya penting. Duduklah, nikmati setiap tegukan, dan biarkan tubuh Anda merasakan manfaat yang sepenuhnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda sudah mempraktikkan cara minum yang benar?
Tulis pengalaman atau pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.